Anak baru setahun, saya cium kan sebelum tidur. Tahu-tahu dia tidur di bawah tempat tidur tuh. Tahu-tahu dia berdiri terus nggak banyak ngomong, langsung tempeleng. Sahabat Crosstalk, bersama saya Grace Kusno dalam Bincang-Bincang Crosstalk. Banyak anak-anak Tuhan yang merasa bahwa kalau dia memiliki pasangan yang seiman, apalagi seorang hamba Tuhan, dianya sendiri pun seorang hamba Tuhan, keduanya lulusan sekolah Alkitab. Banyak orang berpikir, jaminan hidup bahagia dalam berkeluarga. Tapi tidak selalu demikian kenyataannya. Saat ini kita kedatangan dua narasumber, sepasang suami istri yang memiliki kehidupan, latar belakang, rumah tangga, yang tidaklah seindah yang dibayangkan. Saya perkenalkan pada kesempatan ini Pak Denny Pesik ya, kemudian Ibu Teli, puji Tuhan ya. Nah, kisah hidup Pak Denny dan Ibu Teli luar biasa, khususnya ya seperti tadi saya sampaikan bahwa tidak selamanya bahwa sudah menikah dengan anak Tuhan, Kristen sama-sama Kristen, apalagi udah sekolah Alkitab ya, aman gitu kan. Ternyata nggak begitu kan ya? Iya. Tapi juga Tuhan tidak membiarkan begitu terus gitu misalnya ya. Oke. Nah mungkin bisa ceritakan terlebih dahulu Pak Denny dan Bu Teli itu sebenarnya kenalnya di mana Pak Ibu? Kenalnya di mana nih sampai menikah? Jadi saya kenal dengan suami dulu itu di gereja. Daerah Cipinang. Cipinang Lontar 2 lebih tepatnya. Saya waktu itu ya memang posisi sudah punya planning untuk masuk sekolah Alkitab. Ya, di Cianjur. Dari keluarga yang hamba Tuhan atau gimana Bu? Waktu itu belum ya. Belum. Tapi udah kepengen sekolah Alkitab. Iya, karena memang setelah mengenal Tuhan lebih dalam. Dan itulah awal mula waktu itu saya bertobat, ya dilayani oleh hambanya Pendeta Rosdiana Mukhtar dari Makassar, karena saya dibesarkan di Makassar dari TK sampai SMA. Nanti hijrah ke Jakarta itu tahun 88. Di Makassar itu ya ikut persekutuan doa dengan Ibu Rosdiana ini, dan ada masa lalu saya hampir digugurkan. Bukan hampir, memang sudah punya niat demikian ibu saya. Karena kondisi ekonomi keluarga, saya anak nomor 2, kakak saya dengan kakak saya cuma jarak 1,5 tahun. Nah begitu tahu mama saya hamil saya, papa saya udah langsung suruh gugurkan. Karena ya orang Batak kan prinsipnya kuat, kalau belum ekonominya belum bagus, jangan punya anak banyak dulu. Lah papa belum dalam Tuhan dulu? Belum dalam Tuhan. Jadi itulah sampai waktu proses mama mau melahirkan saya, ya itu cerita dari ibu saya, katanya sampai takut. Setelah melahirkan saya, oma saya yang disuruh lihat, tolong mami lihat. Takut cacat maksudnya Bu? Takut cacat. Karena banyak usaha menggugurkannya. Ya, sampai usia kandungan 8 bulan masih diurut, dan diurut itu bukan itu prosesnya, udah kalau mama saya bilang diinjek-injek gitu kandungannya. Jadi begitu oma saya datang, oma saya sampai nangis, tidak ada yang cacat sedikit. Sempurna Ibu. Sempurna. Jadi itulah yang Tuhan. Ya
Waktu itu ada hamba Tuhan dari Jakarta, karena di Makassar itu sering diadakan kebaktian kebangunan rohani di Gedung Manggala Bakti di Makassar. Dan di situ salah satu hamba Tuhan dari Makassar menyampaikan kalau ada anak yang berontak, bisa jadi penyebabnya dulu pernah mau digugurkan. Karena itu ada intervensi iblis untuk anak tersebut. Ya memang saya akhirnya rasakan, tapi papa mama setelah ikut ibadah itu sampaikan, kami minta maaf. Cuman waktu itu saya belum terlalu berontak. Setelah dengar penyampaian itu baru malah berontak, tapi nggak sampai narkoba, enggak sih. Enggak sampai parah gitu, seks bebas, enggak. Cuman ya agak merisaukan orang tua, sampai akhirnya saya dilayani. Dan satu perkataan dari Tante Rosdiana itu saya ingat banget sampai sekarang. Dia kasih kaca, kebetulan saya dilayani di ruangan kamar. Coba Ena lihat, Teli lihat, di nama saya Teli Biena, si Tompul, ada yang panggil Teli, ada yang panggil Ena. Coba lihat di kaca. Saya berdiri dong di kaca sambil berpikir, apa ini kok disuruh lihat di kaca ya? Ya, ada yang cacat nggak? Nggak ada. Cuman satu hal Tante mau katakan kamu. Kalau Tuhan punya rencana, tidak ada satupun yang bisa gagalkan. Walaupun mau digugurkan, tapi kenyataannya kamu lahir dengan selamat. Selamat dan sempurna. Itu yang menggugah saya sampai pengen akhirnya jadi hamba Tuhan. Ya, dan di situ ternyata udah sampai di Cipinang itu ketemu dengan tambatan hati ceritanya. Betul. Mulai lirik-lirik dulu. Yang lirik siapa dulu nih? Aduh. Pada ini gimana Pak? Kalau saya latar belakang orang tua sudah percaya Tuhan, cuma pasif. Pasif. Ya pasif aja. Ke gereja. Kayak tradisi. Itu pun gitu. jarang-jarang aja. Oh jarang-jarang. Iya jarang juga. Saya besar lebih kepada arahan atau bimbingan oma sama opa. Dari sama beberapa tante. Dari papa. Ya dari pihak papa. Oke. Jadi sejak kecil kami tuh yang namanya kenal sekolah minggu sampai remaja pemuda domisili di salah satu gereja ya di daerah Manado. Kami dibimbing sama guru-guru, pendeta-pendeta muda yang sekarang masih ada yang tetap melayani. Nah jadi boleh dikatakan untuk hal-hal ritual gereja secara agama ya kami ngerti saya. Dan udah merasa saya orang Kristen pokoknya. Ya, gitu kan ya. Betul. Kalau bilang akhirnya ke Jakarta sampai harus sekolah Alkitab, justru saya dari Manado itu mau lari dari sekolah Alkitab, nggak mau. Tadinya di Manado diminta sekolah Alkitab. Sama pendeta yang bina saya di gereja lokal itu sudah disiapkan untuk sekolah Alkitab, tapi saya nggak siap. Cuma ada dalam hati gini, Tuhan, saya nggak siap. Tapi kalau ada rencanamu, biar nanti jadi di Jakarta. Sebab waktu itu bertepatan dengan kakak saya kirim surat, waktu itu masih berkirim surat. Kalau Dani mau ke Jakarta, ada kerja menunggu. Sudah ke Jakarta saya. Sampai di Jakarta, baru semalam tidur di tempat kakak saya. Pagi-pagi sudah diajak kakak sepupu ke Bandung. Di Bandung, saya baru ketemu dengan om saya yang bertahun-tahun belum pernah ketemu. Om saya begitu lihat, langsung ngomong begini, Dani ya, dari telapak kaki, dari ujung jari kaki sampai di atas rambut, lihat. Dia ngomong begini, Dani ya, iya om, kamu harus sekolah Alkitab. Waduh, nggak bisa lari tuh Pak. Begitu dia ngomong seperti itu, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Masuk kamar. Pas dia ngomong kan di depan garasi, nggak lewat pintu kami masuk, masih depan garasi. Pas ada kamar kosong di garasi, saya masuk ke situ, saya berdoa. Saya nangis di situ. Saya cuma ngomong begini, Tuhan, kalau ada rencanamu dan ini memang rencanamu, saya berserah jadi sesuatu kehendak-Mu. Sudah sejak saat itu saya sudah pelong, berarti rencana Tuhan. Tuhan secara batin saya percaya ini rencana Tuhan. Iya, betul. Nah jadi waktu saya
sudah mengerti seperti itu, paman saya melanjutkan cerita. Nanti di Jakarta daerah Cipinang kamu TC di situ, artinya belajar mulai di situ. Magang. Ya, istilah magang lah. Nah dari situ kurang lebih ada 3 bulan apa 4 bulan karena saya tiba itu bulan April, bulan Agustus harus masuk ke sekolah. Mestinya Agustus sudah masuk, Nah, tapi iblis masih ini ya pegang peranan ya. Saya tahu ada halangan, saya mau Kena sekolah juga, sakit. saya kena sakit. Sebulan saya sakit. Sebulan. Nggak bisa gerak apa-apa. Pokoknya sakit lah, sampai kurus badan saya. Saya cuma berserah dan percaya kalau Tuhan punya rencana pasti jadi. Dan akhirnya begitu saya masih sakit, masih lemah, paman saya langsung jemput dia. Mungkin imannya kuat lah, boleh dikatakan begitu. Kuat, langsung bawa ke sekolah. Jadi saya langsung ke sekolah. Memang sudah daftar, walaupun masih lemah ke sana. Nggak sampai seminggu, saya mulai rasa kuat, sehat, sampai saya gemuk. Oh, itu masuk sekolah di Cipinang tuh sekolah Alkitab atau di Cianjur? Di Cianjur kami sekolah. Ya. Oh, jadi ketemu di Cipinang, sama-sama dua-duanya terpanggil oleh Tuhan. Sekolah Alkitabnya di Cianjur. Di Cianjur. Oke. Jadi mungkin sudah jodoh ya, jadi ketemu di situ. Tapi kami belum, walaupun baru ketemu, belum pacaran di situ, belum. Tapi saya udah tahu cara Tuhan seperti itulah membuat kami nanti ke depan satu ya seperti sekarang. Jadi yang dari Manado, saya dari Makassar. Iya, dikumpulin ketemu di Jakarta, di Cipinang. masuk ke Cianjur. Emang Tuhan tuh punya skenario kadang-kadang kita nggak bisa pikir ya, Pak ya. Bisa. Sempurna adanya. Oke. Baik, nah udah kayaknya ideal banget deh nih. Ya kan yang tadi kita bilang ketemu Tuhan, yang satu lewat oma, yang satu lewat seorang tante. Dua-dua disuruh ada panggilan untuk jadi hamba Tuhan tapi lari yang satu mau lari. Ya ketemulah di Cipinang, sekolah Alkitab di Cianjur. Kemudian akhirnya jadi pula menikah ya. Iya. Betul. Iya. Jadi kan setelah selesai sekolah Alkitab. Enggak ada rencana saya mau jadi sama dia. Tapi tahu-taunya ya ketertarikan itu ketika kami mulai keluar sekolah Alkitab. Mulai bangun hubungan lah. Ya bangun hubungan karena ada rasa ketertarikan kan. Ya belum tahu kalau memang jadi sampai rumah tangga, tetapi ya kalau sekarang kami sudah jalani dengan berbagai macam hal, proses kami lewati, berarti kan sudah rencana Tuhan. 4 tahun bangun hubungan. 4 tahun ya? Iya. Baru akhirnya memutuskan menikah. Iya. Selama 4 tahun itu aman-aman aja hubungannya? Aman-aman saja. Kenalnya baik aja. Oh, Pak Denny orangnya baik. Karena pada dasarnya memang dia apalagi suka melucu kan. Oh, dari luarnya tampaknya memang oke gitu kan. Kalau ngobrol Ibu Teli juga wanita yang cantik ya Bu, ya Pak ya, nggak ada masalah gitu kan. Akhirnya kenapa nggak nikah gitu kan ya. Udah ada ketertarikan. Dulu kemudian cantik. menikah. Dia dulu cantik, sekarang cantik sekali. Iya betul Bu. Nah jadi kan akhirnya menikah. Nah sesudah menikah gimana Bu? Masih seperti yang dilihat? Sekarang sudah berapa tahun? Sekarang sudah kan berapa 94, September 94. Sekarang sudah tahun ini 31 tahun ini. September udah besok lewat kawin 30. perak dong. Sudah lewat. Oke, gimana pernikahannya Bu? Jadi menikah 10 September 94. Kemudian kami bergabung dengan organisasi satu organisasi gereja dan ditempatkan di Perumahan Alam Indah Cipondo untuk menggembalakan jemaat di sana. Sudah langsung ada penempatannya. Merintis sama menggembalakan. Langsung. Karena yang dipercayakan waktu itu baru 2 keluarga. Nah mulailah. Tapi setelah masuk tahun kedua, itu udah mulai. Awalnya kami di Alam Indah ini di rumah petakan, tapi setelah tahun kedua Tuhan kasih tempat tinggal yang lebih bagus di perumahan, jadinya masuk ke kompleks Alam Indah. Nah disitulah pada satu saat saya sangat kaget banget saya masih ingat sampai sekarang, pulang dari acara keluarga. Kebetulan di kakaknya papa saya di Tanah Abang. Pulang dari sana ya mungkin udah sekitar jam 11 lewat. Seperti biasa saya bersih-bersih, cuci muka dan lain sebagainya, siap untuk tidur. Tapi begitu masuk kamar, ya namanya anak pertama Tuhan percayakan kembar.
Kembar. Langsung punya anak? Iya, tahun menikah Tahun 94, 95, langsung dapat kembar. Juni 95 Tuhan berikan anak kembar putri, kembar. Karena dia kembar. Pak Denny kembar. Masih ada kembarannya sekarang? saya SMP kelas 3, Tuhan meninggal kembar panggil. saya. Jadi tapi ada bakat kembar ya? Iya. Oke, terus Bu. Nah udah, kan punya anak kembar sesuatu yang ini banget ya, lihat dua gitu ya, 2 orang, 2 bayi. Jadi pulang terus, memang saya dari kecil itu didikannya ya senang anak kecil gitu kan, keluarga yang seneng lah sama anak-anak gitu. Papa saya juga menunjukkan teladan yang seperti itu, papa mama. Ya udah jadi sayang banget, rindu kan seharian keluar, anak baru setahun, saya cium kan sebelum tidur. Tahu-tahu dia tidur di bawah tempat tidur tuh. Tahu-tahu dia berdiri terus nggak banyak ngomong, langsung tempeleng. Nggak bilang apa-apa, alasannya apa nggak tahu. Ya, cuman bilang aja, anak udah tidur kamu bangunin. Ya saya waktu itu mungkin Saya cuma nggak suka pulang. Dia ganggu anak sudah tidur gitu. Alasan yang gitu, anaknya pada nggak bangun. Ya itulah refleks. Padahal ya. tidak bangun. Nah, situlah saya terus. Menepi di tempat tidur. Ya karena kaget kan, shock banget, nangis. Terus dulu tuh masih tahun 95 itu kan telepon masih telepon 96 lah berarti ya. Masih puter. Masih yang telepon rumah, tapi di rumah kami yang kami tempati nggak ada, jadi ke tetangga. Saya udah nggak malu, saya ke tetangga nangis-nangis, telepon mama saya. Mama saya bilang ini udah jam malam, besok mama papa ke tempat kalian. Nah, itu pertama kali berlaku kasar ya? Berlaku kasar. Terus Bu, sesudah itu kejadian ini berlangsung berkali-kali atau gimana? Ya, berkali-kali sampai usia pernikahan 15 tahun. Wah, jadi 2 tahun pertama masih bisa menahan diri ya Pak? Iya. Sesudah itu langsung lepas kontrol ya? Iya. Jadi udah ininya jadi makin sering ya. Iya, kenapa Pak? Maksudnya Pak Denny tuh sumbu pendek banget ya? Maksudnya sedikit aja bisa mengusik hati Pak Denny gitu? Iya. Oh, sampai seperti itu. Ini kepada istri aja atau bagaimana perkembangan anak-anak dengan papa yang emosi kayak gitu, Bu? Jadi setelah makin bertambahnya tahun, cuman kan kita juga nggak bisa ya, contoh terakhir kali itu kekerasan terjadi terhadap saya saat saya masih saya mengandung anak terakhir, anak keempat kami, itu 4 bulan, usia kandungan 4 bulan. Jadi masalahnya cuma sepele. Di rumah kami itu tempat penggembalaan, itu udah sekalian kamar tidur. Kamar tidur. Nah, dalam keadaan mengandung kan, kalau sekarang udah banyak pelajaran, kita tahu hormon wanita yang mengandung itu kan bisa berubah-berubah gitu kan. Tapi saya senang rapi. Saya senang rapi dan saya pikir waktu itu kan saya kebiasaannya memang nggak ada pembantu. Saya kerjakan sendiri semua. Jadi pikir supaya bisa cepat istirahat dalam keadaan mengandung. Ya saya bilang kosongkan aja. Kebetulan kedatangan teman dari Manado, keluarga. Saya udah bilang sembari ya. Saya sembari kursi kan habis ibadah saya yang susun, mimbar, dirapiin lagi ke posisinya, baru kita masukin kasur. Jadi kalau mau mulai ibadah itu Bu, kasur kami keluarin ke kamar kecil. Jadi tempat kamar tidur utama itu udah kami bobok saking bertambahnya jiwa jemaat yang kami layani. Iya. Kebetulan nyambung dengan garasi. Jadi kita bobok. Jadi dari depan tembok ruang tamu itu garasi dekat ruang tamu sampai ruang belakang batas tempat orang itu kami bobok. Jadi nggak punya kamar pribadi maksudnya? Tidak ada. Cuman di saat minggu-minggu, hari-hari biasa. Itu baru kami pakai setelah ibadah baru kami pakai. Jadi bisa dibayangkan saya dalam keadaan mengandung, urus anak kecil yang kembar, terus ada lagi setelah kembar Daniel, Tuhan kasih lagi, terus yang bontot. Iya. Mengandung yang bontot. Jadi saya bilang saya agak lelah karena pagi-pagi jam 4 kan udah bangun Bu. Kami udah harus doa pagi. Iya. Terus sekolah minggu kan dimulai 7:30.
Saya kasih sarapan dulu anak-anak yang kembar sama si Daniel yang cowok. Udah setelah itu saya bebenah ruang ibadah, keyboard, semua saya lakukan sendiri. Nah, jemaat mungkin yang tahu mendengar kesaksian kami, mereka pasti mengiyakan bahwa memang benar setiap minggunya yang kami jalani seperti demikian. Nah, dia bilang nggak apa-apa, kasih waktu saya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kursi-kursi udah saya beresin, tinggal kasur. Saya numpang istirahat di luar. Nggak taunya begitu saya keluar ruangan, saya mau ambil apa, entah gimana dia dari belakang. Dari belakang tahu-tahu dia dorong saya ke buffet, dia jedotin kepala. Terus saya bilang, loh anak yang kembar, putri kembar, papa kenapa? Itu udah mau siapin makanan mereka nih, makanan siang kan. Papa kenapa mama? Nggak tahu, tersinggung gimana. Jadi dia tuh tidak pernah memberitahu marahnya itu apa. Langsung lewat fisik ya? Iya. Nah, makin ada orang yang melerai, makin jadi marahnya. Itu yang sampai termasuk ke yang melerai itu juga marah. Wah, bisa kena. Bisa. Paling kalau ke yang marah nggak saya nggak fisik ya, paling kata-kata aja. Nggak boleh ini melerai atau membela atau menghalangi. Sampai akhirnya ya itu udah puncaknya ya, saya bilang ya. Saya udah udah agak pusing kan, sakit kepala, terus saya ditempeleng, saya dipukul. Tetangga depan ada yang deket, karena kebetulan dia senang sama anak laki-laki kami. Tiap pagi dia suka ambil, main, masuk ke dalam. Pak Dani, istighfar. Pak Dani pendeta. Aduh, sedih ya Bu. Sedih loh itu Bu. Saya udah gak mikir lagi sampai, sini Bu Teli, sini. Saya tarik. Tetap, siapa yang pegang istri saya, jangan ada yang bisa melerai. Biarin urusan saya dengan dia. Akhirnya Tuhan bawa bantuan ya, saya percaya itu. Adik sepupunya kebetulan ada beribadah dengan kami. Dia yang melerai. Mungkin karena sepupuan. Jadi dia agak ini. Pada ini apa yang dipikirin Pak? Kenapa istrinya sampai gitu kan Pak? Ada alasan atau ada apa gitu? Mungkin kalau berpikir waktu itu nggak panjang ya, langsung keputusan kali untuk namanya tuh saya melakukan yang saya mau saya lakukan, itu aja. Nggak ada berpikir ini mempermalukan saya, ada jemaat di situ yang baru selesai ibadah masih ada yang ngumpul, ada orang-orang lain selain keluarga, ada keluarga dari kampung datang. Nggak berpikir lagi itu sesuatu yang mempermalukan. Nah, saya melakukan itu refleks. Karena seperti nggak sadar kok, refleks itu maksudnya nggak sadar Pak? Iya, saya lakukan itu kalau mau bilang sadar, tapi tidak ada kemampuan untuk mengatasinya, untuk menolak. Yang saya melakukan itu tidak benar. Pokoknya saya langsung lakukan. Hanya pemicunya hanya kecil. Saya tidak suka kamu larang untuk dia minta supaya beres-beres, untuk tidak berlama-lama di situ. Itu aja, simpel sih sebenarnya. Yang dia tangkap. Padahal niat saya udah permisi padahal kan. Mungkin dianggap merintah-merintah. Nah, yang jelas sebelumnya ya pasti sudah ada begitu banyak konflik-konflik dan masalah-masalah ya yang mungkin membuat saya mumet, yang tidak ada namanya itu pelampiasan istilahnya sekarang tuh untuk saya curhat kemana masalah-masalah saya. Enggak counseling ke siapa-siapa. Ya, zaman itu saya sih penyebab utamanya. Belum ada kakak rohani. Kalau ke Tuhan oke lah saya datang, ya Tuhan saya lelah nih gitu. Tapi ternyata sekarang saya ambil satu kesimpulan, siapapun kita butuh yang namanya komunitas yang mampu membangun kita. Betul, Pak. Selain kita butuh Tuhan, betul. Kita ditempatkan di komunitas yang mampu untuk disitulah kita itu menceritakan beban kita. Betul. Nah, kemudian yang paling terakhir adalah ya kita harus mengambil keputusan yang benar untuk namanya melakukan atau merefleksikan sesuatu yang Tuhan mau. Tapi kan waktu itu ketika saya lakukan sesuatu, saya tahu itu Tuhan tuh tidak suka. Tapi kenapa saya lakukan? Nah, itulah yang saya waktu itu tuh bingung. Saya ini hamba Tuhan kok dibilang pendeta, pimpinan jemaat kok melakukan ini. Ya secara ilmu saya tahu itu tidak benar, saya tidak suka.
Tapi secara cepat aja refleks itu saya bisa lakukan yang kasar, kata-kata saya juga bisa kasar. Tapi di hadapan orang lain, itu mereka tahu saya baik, saya nggak seperti itulah. Pokoknya orang tahu di luar saya baik. Tapi kalau di dalam rumah, wah, berbalik. Tapi kan pada waktu itu di dalam rumah juga masih banyak orang luar, Pak. Banyak. Betul. Itu tetap nggak bisa ditahan. Nah, waktu itu sudah nggak bisa tahan. Malah saya ambil kursi, saya pukul dia. Kursi plastik. Kursi-kursi yang kita pakai ibadah. Dan itu kalau sepupunya nggak datang, udah sempat pulang dia. Ya biasanya gitu, dia pulang dulu, nanti balik lagi ngobrol-ngobrol kan. Dia datang, langsung ditarik sini Kak Ena, sama saya. Nah dia udah nggak berani ini. Yang 2 orang datang mau menolong. Hampir susah Yang nolong ini saya. juga mantan preman juga. Tapi saya dengar, saya tahu sekarang dia juga gembala sekarang. Pendeta juga, pendeta muda. Itu mantan preman juga, tukang tato di Jakarta. Nah, dia bertobat di tempat kami, ya kami layani. Nah dia yang nolong waktu itu. Pak Denny, jadi boleh dikatakan sekalipun Pak Denny tahu nggak boleh, tapi tidak ada kuasa untuk melawan itu semuanya. Oke, mungkin apa yang akhirnya membuat Pak Denny berubah? Sekarang berubah kan? Nah, bagaimana bisa 15 tahun hidup dalam seperti itu? Oke, ini kita baru dengar cerita tentang istri ya yang dipukul ya, yang dianiaya dalam KDRT. Anak-anak bagaimana, Bu? Juga mengalami kekerasan papanya nggak? Iya. Iya. Juga. Empat-empatnya. Lebih kepada pertama ya, kedua. 4-4-nya sih, Cuman yang lebih sering, karena mereka lebih dulu lahir kan bedanya 7 tahun dari yang ini ke bawah. Kembar 95, kemudian adiknya yang laki-laki 2002, Daniel, terus yang keempat 2003 Desember, Abigail. Itu juga dipukul, dianiaya juga. Oh, sampai segitu ya Pak ya? Iya. Karena mungkin ya saya kecil juga. Itu yang saya pernah bilang dan tadi saya juga ngomong. Karena itu saya sering lihat dan rasakan dari langsung orang tua saya. Mungkin di pikiran ini kalau saya lakukan itu berarti saya juga melakukan yang benar. Seperti saya rasa dulu. Mencontoh. Ya akhirnya contoh itu saya lakukan kepada anak-anak saya. Betul. Tetapi secara kebenaran saya tahu saya itu tidak benar. Oh gitu? Iya, tapi yang tadi Ibu bilang kemampuan untuk namanya itu tidak melakukan tuh tidak ada. Tidak ada. Sebelum berangkat ke Manado itu merupakan suatu dilema buat saya. Jelas saya takut, secara manusia saya takut. Karena saya pikir kalau saya tinggalkan Tangerang, siapa yang melindungi saya? Kalau dia berbuat seperti itu lagi, itu traumanya luar biasa. Saya takut itu terulang di Manado. Jadi berat banget sampai saya nangis sejadi-jadinya. Waktu itu udah ultimatum dari dia, kalau kamu tidak ikut saya ke Manado, kita sampai di sini. Kita pisah. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.